berbahagia. Di sini saya Dwiki akan menjelaskan tentang Wimalakirti Nirdesa Sutra. Namun sebelumnya, yang saya muliakan Bante Yoga Seno selaku dosen penganggu mata kuliah Mahayana 3. Berbicara tentang sutra, tentu bahwa hampir sama dengan mazhab Theravada, karena dalam Theravada hanya saja dikatakan sebagai sutta, namun dalam aliran Mahayana dikatakan sebagai sutra. Sutra-sutra ini juga berasal dari ajaran Sang Buddha, hanya saja berbeda aliran, tapi tidak jadi masalah. Namun ini juga bagian terpenting bagi kaum Mahayana untuk mempelajari sutra. Sedangkan kita sebagai Theravada bukan berarti kita tidak boleh mengetahui ajaran aliran Buddha seperti Mahayana. Bahkan sutra ini sendiri juga memiliki kolerasi antara Sutta Pali yang nanti akan saya jelaskan. Wimalakirti Nirdesa Sutra. Yang pertama yang akan saya bahas adalah sejarah Wimalakirti Nirdesa Sutra. Yang kedua adalah cerita Wimalakirti Nirdesa Sutra. Yang ketiga adalah isi dari Wimalakirti Nirdesa Sutra, upaya Kausalya Wimalakirti dalam mengajarkan Dhamma. Yang kelima adalah kesungkanan Pra Sarawaka dalam mengunjungi Wimalakirti yang sedang sakit. Dan yang terakhir adalah hubungan antara Wimalakirti Nirdesa Sutra dengan Sutta Pali. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang sejarah dari Wimalakirti Nirdesa Sutra. Nama Bodhisattva Wimalakirti diambil dari bahasa Sanskerta. Terdapat dalam banyak versi terjemahannya dalam Mahayana. Seperti Maha Pribadi yang tak terlekati oleh kekotoran, Maha Pribadi yang reputasi atau nama baiknya tidak terkotori, atau Wima. Beliau adalah pribadi utama yang diceritakan dalam kitab suci agama Buddha yang dinamai Wimalakirti Nirdesa Sutra. Beliau merupakan seorang upasaka yang sangat luar biasa, yang tertinggi dalam aliran Mahayana. Dalam kitab suci Mahayana yang dinamai Wimalakirti Nirdesa Sutra, di situ dituliskan keterangan bahwa pada suatu ketika yang Arya Wimalakirti ini sedang sakit. Lalu Ayang Buddha Sakyamuni meminta kepada para muridnya untuk menjenguk dari Wimalakirti. Namun dari setiap siswa yang dituju oleh Sang Buddha tidak ada yang berkenan, dikarenakan bahwa mereka mengetahui bagaimana luar biasanya seorang upasaka yang bernama Wimalakirti. Namun di situ terdapat satu siswa Sang Buddha yang memberanikan diri untuk menjenguk dari upasaka Wimalakirti, yaitu Manjusri. Manjusri ini merupakan siswa Buddha yang memberanikan diri untuk menjenguk Wimalakirti yang sedang sakit. Itulah sejarah dari lahirnya sutra ini. Yang kedua adalah cerita Wimalakirti. Pada zaman kehidupan Sang Buddha, hiduplah seorang upasaka di Wesali, yaitu Wimalakirti. Beliau adalah seorang rumah tangga yang sangat luar biasa dalam pemahaman praktek sila, kebijaksanaan maupun dalam pemahaman Dhamma. Wimalakirti ini memiliki pengetahuan Dhamma yang sangat luar biasa. Makanya ketika Sang Buddha meminta muridnya untuk menjenguk beliau, mereka sungkan atau canggung, bisa dikatakan demikian, karena para siswa tersebut mengetahui bahwa Wimalakirti ini sangat luar biasa di dalam menyampaikan Dhamma. Bahkan jika saya kaitkan dengan dalam Theravada, upasaka Wimalakirti ini sama dengan Bhante Ananda. Kenapa demikian? Karena Bhante Ananda juga sangat pandai dalam menyampaikan Dhamma. Bahkan suatu ketika Sang Buddha dengan Bhante Ananda dan para siswa-siswa utama Sang Buddha menghadiri suatu kerajaan, di satu sisi di situ adalah Bhante Ananda yang diminta oleh Sang Buddha untuk membabarkan Dhamma. Kenapa? Ya sama seperti yang saya katakan tadi, adalah beliau memiliki pemahaman Dhamma dalam bertutur kata dan mencari kata-kata yang sangat menarik dalam menyampaikan Dhamma.
Yang ketiga adalah isi Wimalakirti Nirdesa Sutra. Sutra yang berisi intisari ajaran Mahayana, mencakup ajaran mendalam dan ekstensif serta kebajikan menakjubkan yang digemari oleh para ahli dhamma. Wimalakirti Nirdesa Sutra berarti sutra yang dibabarkan oleh Wimalakirti. Juga disebut suatu pintu dhamma ke pembebasan tak terbayangkan. Sutra Wimalakirti Nirdesa Sutra diterjemahkan oleh Baskia, seorang yang berkebangsaan India dan Kumarajiwa pada tahun 1630. Menurut Kumarajiwa, Wimalakirti datang dari tanah Abhirati, kebahagiaan berlimpahnya Buddha Aksobya untuk melakukan tugas penyelamatan di bumi ini. Upaya Kausalya Wimalakirti dalam mengajarkan dhamma. Upaya Kausalya yang berarti di luar jangkauan pikiran, yang memperkenalkan Wimalakirti sebagai perwujudan. Upaya Kausalya yang sempurna membuat sutra ini semakin jelas bahwa beliau merupakan inkarnasi nirwana seperti Hayam Buddha Sakyamuni sendiri. Dengan demikian tidak berbeda dengan Buddha dalam kemampuan melakukan hal-hal yang tepat bagi setiap makhluk. Teknik utama yang dilakukan oleh Wimalakirti dalam menyampaikan dhamma adalah memadukan diktonomi yang sesuai dengan cara dalam mengajarkan dhamma, yaitu jalan mulia bersur 8 atau mengajarkan sesuai dengan jalan tengah, yang memiliki keterampilan luar biasa dalam membebaskan cita terhadap realita jalan tengah yang mempunyai konsep-konsep kesungkanan para Sravaka untuk mengunjungi Wimalakirti yang sedang sakit. Seperti yang saya katakan bahwa beliau ini adalah seorang upasaka yang berbakat di dalam menyampaikan dhamma. Tidak hanya berbakat dalam menyampaikan dhamma, tetapi beliau terampil dalam memilih kata-kata serta mampu menjawab semua pertanyaan dari orang-orang yang bertanya kepada Wimalakirti. Nah, oleh karena itulah ketika Sang Buddha meminta muridnya untuk menjenguk Wimalakirti yang sedang sakit, para murid ini merasa sungkan dikarenakan bahwa Wimalakirti memiliki pendalaman yang lebih, pengetahuan yang lebih terhadap dhamma, yang membuat para siswa Sang Buddha sungkan ketika hendak diminta oleh Sang Buddha untuk menjenguk Wimalakirti. Ceritanya seperti ini. Wimalakirti ini sedang sakit. Nah, namun beliau berpikir bahwa ketika beliau sedang sakit, beliau berpikir tidak ada seorang Buddha ataupun muridnya datang menjenguk beliau, ataupun merasa iba, dalam arti merasa kasihan terhadap beliau sendiri, sedangkan beliau ini juga termasuk siswa Sang Buddha yang memiliki pengetahuan dhamma, memiliki keterampilan dalam mengajarkan dhamma. Itu adalah kesultanan dari para Sravaka dalam menjenguk Wimalakirti yang sedang sakit. Hubungan Wimalakirti Nirdesa Sutra dengan Sutta Pali, tentu bahwa dari setiap teman-teman ingin mengetahui, karena memang ini adalah aliran Mahayana dan teman-teman juga aliran Theravada, jelas ingin mengetahui apakah sutra ini memiliki kesamaan dalam Sutta Pali. Jelas bahwa yang saya temukan di sini adalah Wimalakirti Nirdesa Sutra memiliki persamaan dengan Anathapindika Wada Sutta dalam Majjhima Nikaya 143. Sutta ini juga menjelaskan waktu itu ketika Raja Anathapindika yang sedang mengalami sakit, namun beliau meminta pada prajuritnya untuk memberitahukan kepada Sang Buddha bahwa beliau sedang sakit dan menyampaikan sujudnya atas nama beliau. Namun dalam sutta ini yang waktu itu berkesempatan untuk menjenguk dari Anathapindika adalah Bante Ananda dan Bante Sariputta. Itu pemahaman saya dalam sutta ini. Jika lebih lengkap bisa dipelajari dalam Pindika Wada Sutta Majjhima Nikaya 143. Jadi antara kesamaan sutra Nirdesa dengan Sutta Pali ini sama. Jadi ketika upasaka Wimalakirti dan upasaka Anathapindika sedang mengalami sakit, dan pada saat itu sama-sama dijenguk oleh Sang Buddha. Intinya seperti itu. Dan yang kedua adalah dalam Patakama Sutta Anguttara Nikaya 68. Dalam sutta ini itu membahas tentang 4 kondisi yang sangat luar biasa, yaitu ini menceritakan 4 kondisi bagi seorang upasaka yang memiliki keyakinan, kedermawanan, kebijaksanaan,
dan moralitas. Dengan 4 hal demikian, maka mereka merupakan seorang upasaka yang sangat luar biasa. Jadi, mengapa saya mengambil dari sutta ini? Karena saya melihat juga seorang upasaka Wimalakirti ini memiliki keempat hal tersebut. Makanya saya mengatakan bahwa ini ada kaitannya dengan Wimalakirti Nirdesan Sudra. Itulah hubungan antara Wimalakirti Nirdesan Sudra dengan Sutta Pali. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami dengan baik, dan saya akhiri. Sukyoto Namo Buddhaya.